Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mulai hari ini, pagi ini, dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mau bersyukur atas istirahat semalam dan pagi ini kami masih boleh bangun untuk berkarya. Sebelum melakukan kegiatan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa mau bicara dan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Kristus pembenaran kita. Terambil dari Roma 3 ayat yang ke-23 hingga yang ke-24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan mengizinkan bagi setiap kita untuk kita bisa sama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal keempat yang Kristus kerjakan di kayu salib itu menyangkut dengan pembenaran kita. Atau dengan kata lain, bagaimana Kristus menjadikan kita sebagai orang yang benar di hadapan Allah, meskipun kita masih terus-menerus berbuat dosa. Secara logika, kita berpikir bahwa hal ini seharusnya tidak mungkin bisa terjadi. Bagaimana bisa seorang yang bersalah, yang masih sering berdosa, dikatakan sebagai orang benar di hadapan Hakim Agung, yaitu Tuhan Allah. Sehingga kita diloloskan dari kuasa hukum yang mendakwa dosa kita. Seharusnya kita terdakwa karena dosa-dosa kita dan menerima hukuman yang setimpal. Tetapi dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan itu jelas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Maka kita bisa dianggap sebagai orang benar meskipun masih berdosa dan bersalah setiap harinya. Hanya jika melalui iman kita percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah berbuat dosa seumur hidupnya. Maka dialah yang satu-satunya orang benar dalam seluruh sejarah manusia, dari Adam sampai kita. Oleh karena hanya Dia yang benar, maka di kayu salib itu, Dia menganugerahkan kepada kita yang beriman kepadanya kebenaran secara legal. Maksudnya adalah secara status hukum atau legalitas kita di hadapan tahta penghakiman Allah, adalah orang yang benar, seakan-akan tidak pernah bersalah kepadanya. Ini seharusnya sungguh mengejutkan. Dosa kita yang merah pekat, seakan-akan putih di hadapan Allah yang Maha Kudus, sehingga Ia tidak menghukum kita. Lah kok bisa? Oleh karena itu, Allah Bapa melihat kebenaran di dalam hati setiap kita, dengan syarat hanya yang beriman kepada Yesus. Maka satu-satunya alasan mengapa kita bisa dibenarkan atau dikatakan sebagai orang benar, sekalipun kita masih banyak bersalah, adalah karena Yesus yang sempurna tersebut, yang benar tersebut, tinggal di dalam hati setiap kita dan memberikan kebenarannya kepada kita secara status hukum atau legalitas kita di hadapan Allah.
Dengan demikian kita perlu sungguh-sungguh berhati-hati. Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap diri kita sudah paling benar. Menganggap diri paling benar dan tidak merasa diri sebenarnya sering berbuat salah. Dan karena itu adalah tanda seseorang sombong hati. Seorang yang demikian pada akhirnya menghina kebenaran firman Tuhan yang menyatakan semua orang berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua sama-sama buruk. Dengan sesama orang buruk, apakah kita bisa mengatakan bahwa diri kita paling baik dan paling benar? Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang benar, yang sempurna. Kita ini adalah yang penuh dengan dosa. Jangan menganggap diri paling benar dan baik di antara sesamamu. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami hanyalah manusia yang berdosa. Kami rentan sekali untuk jatuh di dalam dosa. Tuhan, mampukanlah setiap kami. Dan ingatkan terus kami bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Hanya Engkaulah yang paling sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Baik itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Sehingga kami bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.